PDIP ini sadar atau tidak bahwa secara realitas saat ini kader PDIP yang mendapatkan elektabilitas tertinggi di mata rakyat saat ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Itu kenyataan. Bukan Puan Maharani, itu kenyataan. Meskipun Puan Maharani putri mahkota, anak dari Megawati Soekarno Putri, cucu dari Bung Karno, kenyataannya popularitasnya jauh di bawah Ganjar Pranowo. Ini seharusnya realita dan fakta yang harus diterima oleh elit-elit PDIP. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Hari ini Senin tanggal 19 September 2022. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan memberikan sedikit opini dan saran kepada Partai Pemenang Pemilu tahun 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ada apa dengan PDIP? Ini terkait dengan pengarahan atau persiapan pemenangan pemilu yang dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah. Ada setidaknya wali kota, bupati, sejumlah 20 orang diundang dan beberapa kader-kader PDIP. Dihadiri oleh Ketua DPP PDIP, sang putri mahkota, Puan Maharani. Anehnya, kader utama di Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo, yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Tengah, tidak diundang lagi. Ada apa dengan PDIP? Saya bingung. Pemilu sudah semakin dekat. Tidak sampai 2 tahun, Pak. Kenapa tidak melakukan konsolidasi secara internal dengan lebih rapi? PDIP seolah-olah hidup dalam ruang hampa, kedap dari sorotan masyarakat. Salah. PDIP itu hidup dan menjadi pemenang pemilu karena suara rakyat. Bukan hanya dari kader-kader PDIP sendiri. Nah, sekarang yang dipertontonkan oleh PDIP ini seolah-olah ada perpecahan. Alasan tidak diundangnya Ganjar Pranowo yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, sangat tidak masuk akal. Yang diundang hanya kepala daerah, bupati dan wali kota, katanya. Aneh bin ajaib. Apalagi datang ketua DPP PDIP yang juga ketua DPR RI, Puan Maharani. PDIP ini sadar atau tidak bahwa secara realitas saat ini kader PDIP yang mendapatkan elektabilitas tertinggi di mata rakyat saat ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Itu kenyataan. Bukan Puan Maharani, itu kenyataan. Meskipun Puan Maharani putri mahkota, anak dari Megawati Soekarno Putri, cucu dari Bung Karno, kenyataannya popularitasnya jauh di bawah Ganjar Pranowo. Ini seharusnya realita dan fakta yang harus diterima oleh elit-elit PDIP. Tapi di luar itu, kalaupun ada friksi di antara elit-elit PDIP, Mbok Yao jangan dipamerkan di ruang publik. Mencolok sekali. Ganjar Pranowo, kader utama PDIP yang 2 kali
menjadi gubernur Jawa Tengah tidak diundang. Ini kan mencolok sekali dan rakyat itu melihat gitu. PDIP jangan merasa bahwa rakyat tidak boleh berkomentar. Pengurus PDIP imun terhadap masukan masyarakat, jangan. Karena PDIP menjadi pemenang pemilu 2 kali itu karena rakyat. Dan mohon maaf, dengan segala hormat, karena ada faktor Jokowi waktu itu. Nah sekarang, secara konstitusional tahun 2024, Jokowi tidak akan lagi mencalonkan jadi calon presiden. Seharusnya ini dimaknai betapa berat nanti perjalanan DPP PDIP untuk memenangkan hat-trick tahun 2024. Jangan kepedean bahwa itu pasti hat-trick, belum tentu. Apalagi beberapa kader PDIP yang ada di DPR pusat, DPR RI, banyak juga beberapa melakukan blunder-blunder. Kemarin Ketua Banggar Said Abdullah viral memamerkan gaya hidup hedonisme, merokok di pesawat jet pribadi. Sangat tidak terkesan wong cilik. Ada lagi Arteria Dahlan, hanya belanja mebel untuk keperluan pribadi memerlukan dikawal 4 mobil polisi. PDIP apakah berpikir ini tidak mengganggu rakyat? Sangat mengganggu. Rakyat bisa menentukan kemarahannya nanti tahun 2024. Disadari atau tidak ya? Kenapa harus ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang membuat rakyat bertanya-tanya? Kalau ada friksi di kalangan internal saja, forum tertutup, tapi pencitraan di mata rakyat itu perlu. Sekarang pengurus PDIP secara terang benderang menunjukkan ketidaksolidan di antara mereka. Ini aneh gitu. Jujur saya tidak bisa menerima. Akal sehat saya bingung. Ini pertimbangannya PDIP seperti apa? Ada perasaan khawatir nggak ya bahwa mempertahankan kemenangan itu tidak mudah, apalagi tidak ada faktor Jokowi. Kalau nanti udrek bermasalah terus di kalangan internal, apa nggak semakin mengganggu elektabilitas dari PDIP? Ini perasaan saya. Saya rakyat dan kebetulan saya bukan kader PDIP. Saya 2 kali dalam pemilu 2014-2019 memilih PDIP dalam pemilihan legislatif. Bukan karena Megawati, bukan karena Puan, bukan karena PDIP-nya, tapi faktor Jokowi di situ. Dan saya mempunyai keyakinan yang seperti saya ini dalam 2 pemilu yang terakhir banyak sekali. Nah, kalau sudah tidak ada Pak Jokowi tahun 2024, harusnya ini ada effort yang lebih dibandingkan yang lalu-lalu. Yang pertama adalah tampakkan soliditas di antara para kader. Peristiwa di Semarang, di mana Ganjar Pranowo tidak diundang dalam pertemuan internal DPD PDIP Jawa Tengah, ini menunjukkan dengan terang benderang ada sesuatu di antara mereka. Elit PDIP mau berkilah apapun, rakyat ini bukan bodoh. Rakyat punya logika tersendiri, rakyat punya opini tersendiri, termasuk saya. Jadi saran saya kepada pengurus PDIP, ya sudahi strategi-strategi yang salah. Lakukan konsolidasi internal dan tidak perlu menampakkan keretakan
dalam kepengurusan. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya mohon kepada PDIP, objektiflah, realistislah. Kenapa saya mengatakan hal ini? Saya bukan pengen PDIP menang lagi, enggak, bukan itu. Karena PDIP saya jadikan alat perjuangan saya untuk mempertahankan Indonesia. Kalau nanti ada calon lain dari kelompok-kelompok yang didukung oleh kelompok intoleran, kelompok Islam radikalis, menang karena kelompok nasionalis tidak solid, itu bermasalah buat Indonesia. Ini kepentingan saya. Jadi seharusnya elit PDIP memberikan contoh baik kepada partai-partai yang lain, pada kelompok-kelompok nasionalis, untuk merangkul semua kekuatan untuk melawan calon yang diusung oleh kelompok intoleran yang berpotensi mengganggu ideologi negara kita. Bukan malah udrek di dalam sendiri dan menampakkan ketidaksolidan di dalam PDIP. Seharusnya seperti itu. Jadi itu kepentingan saya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjaga Indonesia. Dan saya berharap PDIP mendengarkan suara rakyat. Sekali lagi saya katakan, PDIP ini tidak hidup di ruang hampa. Dia hidup di masyarakat, dan apa yang terjadi dengan PDIP tergantung dari rakyat. Rakyat jangan dipameri keretakan ketidaksolidan. Rakyat perlu dibangun optimismenya untuk menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.